Bangkit dari bangkrut, transformasi menuju kesuksesan sejati. Kata bangkrut seringkali dianggap sebagai titik nadir, akhir dari perjalanan, atau sebuah aib yang memalukan. Gambaran yang terbayang adalah kegelapan, putus asa, dan kerugian finansial yang dalam. Namun, jika kita melihat lebih jeli pada kisah nyata banyak pengusaha dan pebisnis, ada pola menarik yang justru terjadi. Tidak sedikit dari mereka yang justru melesat sukses jauh lebih besar pasca mengalami kebangkrutan. Ini terdengar seperti paradoks. Bagaimana mungkin seseorang yang kehilangan segalanya justru bisa bangkit dan mencapai level yang lebih tinggi? Rahasianya ternyata tidak terletak pada apa yang mereka lakukan, tetapi pada transformasi mindset dan pelajaran berharga yang dipaksa oleh keadaan untuk mereka pelajari. Sekolah yang mahal. Pelajaran dari jurang kebangkrutan. Kebangkrutan, seberat apapun, adalah sebuah sekolah dengan biaya kuliah yang sangat mahal. Namun, pelajaran yang didapatkan darinya seringkali tidak ternilai harganya. Inilah transformasi yang dialami mereka yang akhirnya bangkit. 1. Kesadaran pahit yang menjadi penyelamat. Ketika usaha masih berjalan normal-normal saja, seringkali ada celah-celah kesalahan yang ditutupi oleh arus pendapatan. Kita mungkin mengabaikan inefisiensi, membiarkan pemborosan, atau terlalu percaya diri. Bangkrut memaksa kita untuk membuka mata lebar-lebar. Kita dipaksa untuk jujur pada diri sendiri, menganalisis setiap kesalahan, dan mengidentifikasi dengan tepat di mana titik kelemahan itu berada. Kesadaran pahit inilah yang menjadi fondasi untuk membangun sistem yang lebih kokoh. 2. Kerendahan hati untuk belajar dan berkembang. Kesuksesan kadang membuat ego membumbung tinggi. Kita merasa paling hebat dan sudah mengetahui segalanya. Kebangkrutan dengan keras mengingatkan bahwa selalu ada yang perlu dipelajari. Proses jatuh memupus rasa ego dan menggantinya dengan kerendahan hati. Orang yang bangkrut akan lebih mau mendengarkan nasihat, belajar dari orang lain, menerima kritik, dan berkolaborasi. Sikap inilah yang membuka pintu-pintu pengetahuan dan peluang baru yang sebelumnya tertutup oleh ego. 3. Melekatnya pelajaran berharga tentang hemat dan efisiensi. Ini adalah pelajaran paling praktis. Ketika uang susah didapat, kita menjadi sangat kreatif dan hati-hati dalam mengeluarkannya. Kebiasaan boros yang dulu dilakukan terpaksa ditinggalkan. Pasca bangkrut, mereka menjadi ahli dalam mengoptimalkan profit dan arus keuangan. Setiap rupiah dihitung dengan cermat. Mereka belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan bisnis. Berinvestasi hanya pada hal-hal yang benar-benar memberikan return, dan memastikan arus kas selalu sehat. Prinsip efisiensi ini menjadi DNA dalam bisnis barunya. 4. Sekolah sabar yang mematangkan mental. Membangun dari nol atau bahkan dari hutang tidak bisa dilakukan secara instan. Proses ini mengajarkan kesabaran tingkat tinggi. Mereka yang bangkit belajar untuk tidak mencari jalan pintas, tetapi fokus pada proses yang benar, langkah demi langkah. Kesabaran ini melatih mental menjadi lebih tangguh, tahan banting, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan di kemudian hari. Mengoptimalkan kembali segalanya dengan pola pikir baru, dari korban menjadi arsitek. Pasca kebangkrutan, yang dibangun ulang bukan hanya bisnisnya, tetapi yang paling mendasar adalah pola pikir, mindset. Orang yang bangkit tidak lagi melihat diri mereka sebagai korban, keadaan, tetapi sebagai arsitek yang kini memiliki cetak biru yang jauh lebih baik, cetak biru yang belajar dari setiap retakan fondasi yang lama. Pola pikir baru ini memanifestasikan dirinya dalam beberapa prinsip operasional yang sangat konkret dan seringkali kejam dalam efisiensinya. 1. Profit first. Memutar balik logika beracun. Sebelum bangkrut, pola pikir yang umum adalah revenue atau omset, pengeluaran, sisa adalah profit. Ini adalah model beracun. Ketika omset besar, pengeluaran membengkak, sewa kantor mewah, gaji tidak perlu, peralatan mahal. Ketika omset menyusut, pengeluaran sudah terlanjur besar dan sulit dipangkas sehingga profit habis bahkan menjadi negatif.
Pola pikir baru, profit first. Konsep yang dipopulerkan oleh Mike Mikhailovich menjadi mantra baru. Logikanya dibalik. Revenue, profit, baru pengeluaran. Artinya, begitu uang masuk, persentase tertentu, misalnya 10-20% langsung disisihkan sebagai profit. Bukan sebagai laba di akhir tahun, tetapi sebagai biaya operasional yang harus dibayarkan kepada pemilik bisnis terlebih dahulu. Sisanya, barulah digunakan untuk menjalankan operasional. Implikasi praktis. Dengan memaksakan profit di awal, mereka beroperasi dengan anggaran yang dipaksa ketat. Ini menciptakan disiplin kreativitas yang luar biasa. Mereka akan mencari cara paling efisien untuk memasarkan produk, memotong biaya operasi yang tidak perlu, dan bernegosiasi lebih keras dengan supplier. Mereka bekerja dengan kendala, bukan melawannya. 2. Cash flow is king. Fokus mematikan pada arus kas sehat. Sebelum bangkrut, banyak yang terpesona pada angka penjualan atau nilai aset, tetapi mengabaikan arus kas, nyawa dari sebuah bisnis. Anda bisa punya penjualan miliaran dan aset banyak, tetapi jika uang tunainya tidak ada, terkunci di piutang atau inventory, bisnis akan mati lemas. Pola pikir baru, obsesi pada arus kas positif. Mereka yang pernah terluka oleh arus kas negatif akan mengembangkan fetish pada uang tunai yang lancar. Strategi yang diterapkan, memperpendek siklus piutang, memberikan diskon untuk pembayaran cepat, menerapkan pembayaran di muka, atau bahkan beralih ke model pembayaran COD untuk klien tertentu. Manajemen inventory yang ketat, menerapkan prinsip just in time, hanya memproduksi atau membeli stok sesuai yang dibutuhkan, mengurangi uang yang menganggur dalam bentuk barang dagangan. Menunda pengeluaran modal. Tidak lagi membeli aset mahal secara tunai jika bisa disewa atau di-leasing dengan pembayaran yang sesuai dengan arus masuk. Modal tunai dijaga untuk hal-hal yang benar-benar kritikal. 3. Lean operation. Keindahan dalam kesederhanaan dan kelincahan. Pola pikir lama menganggap kesan adalah segalanya. Kantor representatif, mobil operasional baru, seragam mewah, itu adalah biaya tinggi yang sebenarnya tidak selalu berkontribusi langsung pada profit. Pola pikir baru, ramping, lincah, dan berbasis value. Mereka membangun bisnis yang lean atau ramping. Setiap biaya dipertanyakan, apakah pengeluaran ini langsung berkontribusi pada nilai yang diterima customer dan pada profit kita. Contoh penerapan, remote first atau hybrid office. Mengurangi biaya sewa kantor yang besar. Outsourcing, memakai jasa freelancer atau agency untuk tugas spesifik, seperti desain, accounting, IT. Ini merubah biaya tetap menjadi biaya variabel. MVP, minimum viable product. Meluncurkan produk atau layanan dengan fitur minimal yang benar-benar dibutuhkan pasar. Mereka tidak lagi menghabiskan waktu dan uang bertahun-tahun untuk membuat produk yang sempurna yang belum tentu laku. 4. Fokus pada value, bukan harga atau omset. Pengalaman bangkrut mengajarkan bahwa mengejar omset tinggi dengan memotong harga atau memberikan diskon besar-besaran adalah jalan kehancuran. Itu adalah strategi yang tidak berkelanjutan. Pola pikir baru, berkompetisi pada nilai, bukan harga. Mereka beralih dari menjadi komoditi yang bisa diganti dengan yang lebih murah, menjadi spesialis yang memberikan nilai unik. Bagaimana caranya? Deep Customer Insight. Mereka menggunakan pengalaman gagal untuk benar-benar memahami pain point pelanggan. Mereka melayani segmen pasar yang lebih spesifik tetapi dengan solusi yang sangat tepat. Premium Positioning. Berani menawarkan harga yang wajar karena kualitas layanan, pengalaman pengguna, dan hasil yang diberikan jauh lebih baik. Mereka menarik pelanggan yang loyal, bukan pelanggan yang hanya mencari harga murah. Building ekosistem. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan sekedar transaksi satu kali. Misalnya dengan memberikan layanan pasca jualan yang luar biasa atau konten edukasi yang berharga. Arsitek yang lebih bijaksana. Pola pikir baru pasca bangkrut ini pada dasarnya adalah peralihan dari growth at all cost atau tumbuh dengan segala cara menuju sustainable and profitable growth atau pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Mereka yang bangkit tidak lagi silau oleh gemerlap omset besar atau simbol-simbol kesuksesan semu. Mereka adalah arsitek yang bijaksana yang membangun fondasi bisnisnya dengan material yang kuat, profit yang disengaja, arus kas yang dijaga seperti nyawa, operasi yang ramping, dan nilai yang tulus bagi pelanggan. Mereka mungkin tidak tumbuh secepat rocket ship,
Tetapi, mereka membangun kapal laut yang tangguh, mampu menghadapi badai apapun, dan sampai ke tujuan dengan selamat. Bahkan, melesat meninggalkan yang lain. Bangkrut adalah babak baru, bukan epilog. Jadi, jika Anda atau kenalan Anda mengalami kebangkrutan, ingatlah bahwa itu bukanlah akhir cerita. Itu mungkin adalah babak penting yang diperlukan untuk menulis kesuksesan yang lebih otentik dan berkelanjutan. Kebangkrutan bukanlah tentang kehilangan modal uang, tetapi tentang perolehan model pengalaman dan kebijaksanaan yang tidak didapatkan di bangku manapun. Ia memaksa kita untuk riset, belajar, dan kembali dengan versi diri yang lebih rendah hati, hemat, sabar, dan pada akhirnya jauh lebih tangguh. Dan seringkali, justru dari titik terendah inilah loncatan terbesar untuk melesat dimulai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda mendapatkan inspirasi dan wawasan berharga, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jika Anda ingin mengikuti langkah-langkah membangun bisnis yang lebih kokoh dan berkelanjutan, subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Bersama kita belajar dan tumbuh menjadi lebih baik setiap hari.